Aku pernah berpikir bahwa hidup di desa kecil kami di Jawa Tengah ini begitu sederhana, begitu aman, hingga tak ada rahasia yang bisa mengguncangnya. Tapi malam itu, ketika Pak Budi, teman ayahku sejak kecil, mengajakku ke lumbung padi di belakang rumah, segalanya berubah. Sentuhannya yang hangat di bahuku, bisikannya yang lembut di telingaku, membuat jantungku berdegup kencang seperti genderang bedug di masjid saat lebaran. Aku tak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda seperti aku, yang baru lulus SMA dan masih bingung dengan perasaan aneh yang selama ini kupendam, akan menemukan kebenaran diri di tempat yang paling tak terduga itu. Desa kami bernama Sumberejo, terletak di lereng Gunung Merapi yang hijau. Sawah-sawah membentang luas, dan lumbung padi berdiri gagah seperti penjaga setia hasil panen. Ayahku adalah petani biasa, seorang yang tegas tapi penyayang. Pak Budi, teman ayah sejak masa kanak-kanak, sering datang ke rumah kami. Dia lebih muda dari ayah, sekitar 30-an, dengan tubuh tegap dari kerja di sawah dan senyum yang selalu membuatku gelisah. Sejak kecil, aku sudah akrab dengannya. Dia yang mengajarkanku memancing di sungai, yang membantuku belajar naik sepeda. Tapi belakangan tatapannya berbeda. Lebih dalam, lebih lama. Malam itu hujan baru reda. Udara masih lembab, aroma tanah basah bercampur bau jerami kering dari lumbung. Ayah sedang ke kota untuk urusan keluarga, meninggalkanku sendirian di rumah. Pak Budi datang membawa obor kecil, katanya mau memeriksa padi yang baru dipanen. Ari, ikut Pak ya. Biar ada yang bantu angkat karung kalau perlu, katanya dengan suara yang tenang, tapi ada nada yang membuatku tak bisa menolak. Aku mengiyakan meski hati kecilku bergetar aneh. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya diterangi bulan separuh dan obornya. Lumbung itu berdiri sendirian di ujung sawah, atapnya dari ijuk hitam, dinding bambu yang sudah tua. Di dalam tumpukan karung padi menjulang, baunya harum seperti roti baru keluar dari oven. Pak Budi menutup pintu kayu, dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik di luar dan napas kami yang terdengar. Dia duduk di atas tumpukan jerami, menyuruhku duduk di sampingnya. Kamu sudah besar ya, Ri. Dulu kecil, sekarang sudah seperti lelaki sejati, katanya sambil tersenyum. Aku tersipu, tak tahu harus jawab apa. Perasaan yang selama ini kupendam mulai muncul lagi. Aku sering memandanginya diam-diam saat dia membantu ayah di sawah, tubuhnya yang berkeringat, ototnya yang menonjol di bawah kaus basah. Di desa ini, orang-orang bicara tentang lelaki yang lelain, tapi selalu dengan nada jijik. Aku takut. Tapi malam itu, ketakutan itu bercampur dengan harapan. Pak Budi mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dia pernah pergi ke kota dan melihat dunia yang lebih luas. Di sana ada orang yang mencintai sesama jenis, Ri. Mereka bahagia, meski banyak yang tak mengerti. Matanya menatapku dalam-dalam. Aku terdiam, jantungku seperti mau copot. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Tiba-tiba, tangannya menyentuh tanganku. Hangat, kasar dari kerja keras, tapi lembut. Kamu pernah merasakan itu, Ri. Perasaan yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Aku mengangguk pelan, air mata hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendirian. Dia mendekat, pelukannya hangat seperti pelukan ayah, tapi berbeda. Lebih dalam, lebih penuh makna. Malam itu, kami berbicara berjam-jam. Dia cerita tentang perjuangannya menyembunyikan perasaan, tentang betapa dia mencintaiku sejak aku remaja. Aku menangis di dadanya, merasa beban yang selama ini kupikul ringan seketika. Tapi di balik kebahagiaan itu ada ketakutan. Bagaimana kalau ayah tahu? Bagaimana kalau desa tahu? Di tempat seperti ini, cinta seperti kami bisa menjadi kutukan. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Wajah Pak Budi masih terbayang, senyumnya, bisikannya yang bilang kita harus hati-hati, Ri.
Tapi Pak tak akan tinggalkan kamu. Aku tersenyum sendiri di kamar, tapi segera sadar realita. Ayah pulang sore nanti dan hidup harus berjalan seperti biasa. Hari-hari berikutnya, kami bertemu diam-diam, kadang di sungai saat matahari terbit, kadang di lumbung lagi saat malam. Setiap pertemuan seperti mimpi. Pak Budi mengajarkanku banyak hal, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang menerima diri. Di desa ini, orang tak paham, Ri. Tapi cinta itu dari Tuhan, tak peduli bentuknya, katanya suatu malam, sambil memegang tanganku erat. Aku mulai berubah. Lebih percaya diri, meski masih menyembunyikan. Tapi rahasia seperti ini tak mudah dijaga. Bok Siti, tetangga kami yang suka bergosip, mulai curiga. Ari sering keluar malam ya. Sama siapa, tanyanya pada ibu suatu hari. Aku pura-pura tak dengar, tapi hati gelisah. Suatu hari, ayah mengajak Pak Budi ke rumah untuk makan malam. Aku tegang sepanjang waktu. Tatapan Pak Budi sesekali menyentuhku, membuatku salah tingkah. Ayah tak curiga, malah cerita tentang rencana menikahkanku dengan anak Pak. Sudah saatnya Ari punya pendamping, Bi, kata ayah sambil tertawa. Pak Budi tersenyum kaku, aku menunduk dalam. Malam itu, setelah ayah tidur, aku menyelinap ke lumbung. Pak Budi sudah menunggu. Kita tak bisa terus begini, Ri. Ayahmu baik, tapi kalau dia tahu. Suaranya bergetar. Aku memeluknya erat. Aku tak mau kehilanganmu, Pak. Kami berciuman untuk pertama kalinya malam itu, lembut, penuh rasa takut tapi juga bahagia. Di bawah atap lumbung dengan bau padi yang menenangkan, dunia seolah hanya milik kami berdua. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Beberapa minggu kemudian ada rumor di desa. Seseorang melihat kami di sungai. Gosip mulai menyebar pelan. Pak Budi mulai menjauh, katanya untuk melindungiku. Aku sakit hati, tapi paham. Di masyarakat seperti ini, cinta kami seperti api di tengah angin kencang, bisa padam kapan saja. Aku mulai mencari informasi diam-diam, membaca buku-buku pinjaman dari teman di kota tentang orang-orang seperti kami. Ada yang bahagia di tempat lain, ada yang menderita. Aku ingin kabur, tapi tak tega tinggalkan ayah. Pak Budi bilang kita harus sabar, tapi matanya penuh kesedihan. Suatu malam, hujan deras. Aku tak tahan, lari ke lumbung. Dia ada di sana, basah kuyup. Kami saling peluk, menangis. Aku cinta kamu, Ri. Dari dulu. Kata-katanya seperti obat. Tapi di luar, petir menyambar, seolah alam pun marah pada kami. Rumor semakin kencang. Bok Siti dan kawan-kawannya mulai bicara terang-terangan. Ari sama Pak Budi aneh, sering berdua di lumbung. Ayah mulai curiga, sering bertanya kemana aku pergi malam-malam. Aku bohong, bilang belajar dengan teman. Pak Budi mulai jarang datang ke rumah. Dia bilang lebih baik begini, sampai semuanya reda. Tapi aku tak bisa. Rindu yang menyiksa membuatku nekat. Suatu siang, saat ayah ke sawah, aku ke rumah Pak Budi. Dia tinggal sendirian, istrinya sudah meninggal bertahun lalu, tak punya anak. Di rumahnya yang sederhana, kami akhirnya bisa bebas. Dia masak untukku, kami makan sambil cerita mimpi. Kalau bisa, aku ingin kita pergi ke kota besar, Ri. Di sana lebih bebas. Aku mengiyakan, membayangkan hidup baru. Tapi realita menampar. Ayah tiba-tiba pulang lebih awal, melihatku keluar dari rumah Pak Budi. Matanya penuh tanya. Malam itu ayah marah besar. Kamu kemana saja? Orang-orang bicara macam-macam. Aku diam, tak berani bilang. Ayah akhirnya tahu dari gosip. Dia konfrontasi Pak Budi keesokan harinya. Aku mendengar mereka bertengkar di halaman. Kamu apa-apaan, Budi? Ari anakku. Kamu temanku. Suara ayah menggelegar. Pak Budi diam, tak membela diri.
Ayah memukulnya, darah mengalir dari hidung. Aku lari keluar, menangis memeluk Pak Budi. Ayah, jangan. Aku yang salah. Ayah terkejut melihatku. Kamu. Kamu juga. Matanya penuh kekecewaan. Malam itu, rumah seperti neraka. Ayah tak bicara padaku, hanya duduk merokok di teras. Pak Budi pergi, katanya mau ke kota dulu. Aku hancur. Merasa bersalah pada ayah, tapi juga pada cinta kami. Beberapa hari kemudian desa ramai. Pakrek mengumpulkan warga, bicara tentang penyakit yang harus dibersihkan. Aku takut, tapi tak bisa lari. Pak Budi kembali, diam-diam menemui ayah. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi ayah mulai tenang. Ternyata Pak Budi bilang dia yang salah, dia yang mempengaruhi. Ayah percaya, tapi hubungan mereka retak. Aku dan Pak Budi bertemu lagi di Lumbung untuk terakhir kali, katanya. Kita harus berhenti, Ri. Untuk kebaikanmu. Air matanya jatuh. Aku menangis, memohon. Tapi dia tegas. Cari kebahagiaanmu mungkin dengan perempuan. Pak akan selalu sayang kamu dari jauh. Setelah perpisahan itu, hidupku seperti kosong. Aku menghindari Lumbung, tempat yang dulu penuh kenangan indah kini hanya menyakitkan. Ayah mulai bicara lagi padaku, tapi tatapannya berbeda. Dia mengatur perjodohanku dengan Sari, anak pakrek yang cantik dan pendiam. Aku tak menolak, berpikir mungkin ini jalan keluar. Pernikahan diadakan sederhana, seluruh desa hadir. Sari baik, penyayang, tapi hatiku tak pernah benar-benar miliknya. Malam pertama aku hanya diam, tak bisa menyentuhnya seperti suami istri sejati. Pak Budi tak datang ke pernikahan. Katanya sakit. Aku rindu tapi tak berani cari. Beberapa bulan kemudian aku dengar dia pindah ke Yogyakarta, kerja di sana. Surat darinya datang sekali, bilang dia baik-baik saja, dan aku harus bahagia dengan keluarga baru. Anak pertama lahir, laki-laki. Ayah senang sekali, nama dia seperti nama kecil Pak Budi. Hidup berjalan, tapi ada lubang di hati. Sari tahu ada yang salah, tapi tak pernah tanya. Dia hanya lebih penyayang, mungkin berpikir itu cara menyembuhkan. Suatu hari ada kabar Pak Budi sakit parah. Kanker, katanya. Aku nekat pergi ke Yogya, bohong pada Sari bilang urusan keluarga. Di rumah sakit dia kurus, tapi senyumnya sama. Rik, kamu datang. Kami berpelukan, menangis. Dia cerita tentang hidupnya di kota, tentang komunitas yang menerimanya. Aku bahagia sekarang, meski sendirian. Kamu bagaimana? Aku cerita tentang anak, tentang ayah yang mulai lunak. Ayah pernah bilang dia salah dulu. Cinta itu urusan Tuhan. Pak Budi meninggal seminggu kemudian. Aku pulang dengan hati berat. Di pemakaman, ayah datang juga, diam-diam kami berdua menangis di makamnya. Kehilangan Pak Budi membuatku sadar banyak hal. Aku mulai terbuka pada Sari, cerita sedikit demi sedikit tentang masa lalu. Dia terkejut, tapi tak marah. Aku paham, Mas. Yang penting sekarang kita bersama. Kebaikan hatinya menyembuhkan luka pelan-pelan. Ayah juga berubah. Dia sering cerita tentang masa kecil dengan Pak Budi, tentang betapa mereka dekat dulu. Mungkin aku salah mengerti dulu, Nak. Manusia punya banyak warna. Aku mulai membantu di desa, mengajar anak-anak muda tentang toleransi, diam-diam, tak langsung tentang cinta sesama jenis, tapi tentang menghargai perbedaan. Beberapa pemuda curhat padaku, ternyata ada yang sama seperti aku dulu. Anak-anak tumbuh, desa berubah pelan. Internet masuk, orang-orang mulai tahu dunia luar. Gosip lama hilang, diganti cerita baru. Suatu malam, aku kembali ke Lumbung sendirian. Duduk di tempat kami dulu, merasakan angin malam. Aku tersenyum, mengenang semua. Cinta itu tak pernah hilang, hanya berubah bentuk.
Tahun-tahun berlalu. Anak sulungku sudah remaja, mirip Pak Budi. Aku cerita padanya tentang persahabatan, tentang menerima diri. Sari selalu di sampingku, pendamping sejati. Ayah meninggal damai di usia tua. Di pemakamannya aku berbisik, "Ayah, terima kasih sudah mengerti akhirnya." Aku sering ke Yogya mengunjungi makam Pak Budi. Bawa bunga, cerita tentang hidup. Kamu benar, cinta tak pernah salah. Hanya waktu yang kadang tak tepat. Di desa lumbung itu masih berdiri. Aku rawat baik-baik, jadi tempat kenangan. Kadang anak-anak bermain di sana, tak tahu rahasia dulu. Hidup ini penuh liku, tapi cinta dalam bentuk apapun adalah anugerah. Aku belajar menerima dan mengajarkan yang sama pada generasi baru. Di tanah Indonesia ini, meski kadang keras, ada ruang untuk semua warna cinta. Malam itu tak pernah kulupakan, karena dari sanalah aku belajar menjadi diri sejati.